kurang semangat kasih pantun ya Pak ya. Pergi ke kebun menanam bayam agar subur, jangan lupa dipupuk. Dari bunyi jawaban salam, ku tengok atau sudah mengantuk. Mudah-mudahan yang menjawab salam kita pada malam yang berbahagia ini diberi kesehatan, panjang umur, indah rezeki, dan terutama yang punya angsuran Allah cepat lunaskan. Amin. Ya, keluarga yang punya kewek-kewek terutama cepat lunas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh anggota pengurus Masjid Al-Ikhlas, kemudian seluruh jamaah sholat maghrib menjelang isya, kemudian sahabat karib kami, teman sama-sama bekerja di kantor Aqua, teman-teman penyuluh, kemudian ada salah satu di sini ada operator dari kantor urusan agama yang tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kami sekalian, calon presiden, calon tentara, calon ibu menteri dan sebagainya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan anak kita mencapai sukses dalam cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada ibu ya. Bapak-bapak, seluruh anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita ucapkan puji dan syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu luang, sehingga kita dapat menjalankan sebuah syariat Allah, perintah Allah, seruan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu melaksanakan sholat berjamaah maghrib, kemudian dilanjutkan dengan bertilawah Al-Quran atau belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kamu bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan kepadamu, maka Allah akan tambah rezeki kamu. Tapi jika kamu kufur atas nikmat yang telah diberikan dari Allah kepada kita, Allah mengancam kita dengan azab yang sangat pedih. Ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah kata-kata mutiara dari seorang ulama bernama Gus Bah. Apa katanya? Allah itu sangat ridho kepada hambanya yang makan sesuap nasi, Pak. Makan dia sesuap nasi, lalu dia memuji-muji Allah, memuji-muji Allah dengan ibadah, memuji-muji Allah dengan salat, memuji-muji Allah dengan zikirnya. Toh orang yang memiliki mobil Innova contohnya, itu tidak akan mati kan? Orang yang memiliki ladang 2 hektar, 3 hektar sampai ratusan hektar itu tidak akan mati. Tapi orang tidak makan sesuap nasi pasti akan mati. Toh hidup itu jangan banyak syaratnya. Aku bersyukur kalau aku sudah punya mobil. Aku bersyukur kalau aku sudah punya ladang. Akhirnya apa yang kita cari di masa hidup kita habis untuk kehidupan di masa tua. Makanya kalau bersyukur itu begitu, kapan saja kita harus bersyukur. Jangan tunggu banyak syaratnya. Itulah yang disebutkan pada surah yang saya sebutkan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak orang yang mencari rezeki, berusaha dengan keras, berusaha pagi dan sampai ke malam, tapi bukan kenikmatan dan kebahagiaan yang dia dapat. Malah kena penyakit-penyakit yang banyak terasa pada saat ini. Kena diabetes, ya kan? Belum sempat mensyukuri nikmatnya, kaya dia banyak hartanya,
Tapi kena kolesterol tak boleh makan daging. Kena diabetes tak boleh minum gula. Jadi tak apalah harus kaya-kaya kali, tapi kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat Allah itu akan kita dapatkan. Kenapa seperti itu? Karena hadis Rasulullah juga mengatakan, Ija asbah aminan fi syirbi mu'aban fi jasadihi wa indau kutu yomi maka annama izat lahu dunya. Apabila kita merasakan aman tinggal di rumah kita, aman tinggal di rumah kita, tak ada gangguan-gangguan tinggal di rumah kita. Ibarat kita ini kan, daerah kita ini tidak ada yang disebut dengan orang-orang jahat, tidak ada maling, tidak ada preman. Tenang kita tinggal di rumah kita. Kemudian kita memiliki badan yang sehat, sehat badan kita. Dan satu lagi, kemudian kita punya cukup makan pada hari itu. Kata Rasulullah SAW, pakaian nama ijat lakut dunia. Maka ia seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Jadi kata-kata kita sekarang ini kan kita harus persiapkan harta kita untuk tahun depan, akhir 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Boleh kita pikirkan. Tapi jangan dipaksakan sehingga kita kurang bersyukur kepada Allah, bahkan tidak bersyukur kepada Allah. Kupur kita atas nikmat Allah, bahaya ini. Makanya apa yang diberikan Allah kita berusaha. Setelah usaha itu tidak kita dapat, maka kembalilah kepada Allah untuk bertawakal, berserah diri. Inilah intinya yang namanya bersyukur. Coba lihat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah sekecil binatang yang dihidupkan Allah di dunia ini kecuali Allah beri rezekinya. Bayangkan Pak, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang. Bayangkan Pak, cicak di dinding, nyamuknya terbang. Kayak mana cicak? Nggak ada sayapnya, nggak mungkin dia terbang. Tapi dengan ketentuan Allah, cicaknya hinggap di dinding, akhirnya cicak mendapat rezeki seekornya. Luar biasa rezeki Allah. Oleh sebab itu marilah kita selalu bersyukur, karena syukur itu tadi, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Allah akan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita mendapat jaminan syafaat di yaumil akhir kelak. Selalu disampaikan ustaz-ustaz itu kan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat itu 10 selawat. Wa hubbat anhu asyru khati'atin, dihapus 10 kesalahan. Wa rufi'an anhu asyru darajatin, dan diangkat 10 derajat. Satu selawat Allah balas dengan 30 kebaikan. Oleh sebab itu perbanyaklah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya selama di Jawa sekolah Pak, itu banyak itu kumpulan-kumpulan majelis salawat. Nah, kalau di kita ini kan banyaknya majelis zikir, tapi kalau di Jawa itu biasanya banyak majelis salawat. Zikir juga ada imbalan pahala yang sangat besar. Salawat juga jangan kita lupakan, imbalannya juga sangat besar. Kalau di sini kan kita tahu yang namanya bersukan, ya kan biasakan dengan zikir ya. Tapi kalau di sana banyak habaib, di Jawa banyak habaib, maka banyak salawatnya. Jadi jangan lupakan zikir dan salawat itu satu barengan yang insya Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, salawat jangan kita lupakan, zikir kita lakukan, salawat juga jangan kita lupakan. Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan begini Pak, nanti di mahsyar itu Pak, ada seorang manusia yang ditarik malaikat menuju neraka. Lalu Adam berteriak, wahai Muhammad, lihat itu, umatmu ditarik ke neraka. Di sebuah riwayat mengatakan seperti itu. Lalu Nabi Muhammad bergegas. Kemudian malaikat pada saat itu yang menarik ke neraka berkata seperti ini, ya Muhammad, sesungguhnya ini
adalah orang yang telah ditentukan Allah dalam mizan timbangan yang dosanya lebih besar, maka dia harus dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada malaikat, tolonglah timbang kembali amal ibadahnya. Lalu karena permintaan Nabi kita Muhammad SAW ditimbang kembali, ternyata memang benar dosanya lebih besar. Lalu Rasulullah mengeluarkan buku kecil dari sakunya. Apa buku kecil dari saku yang dikeluarkan oleh Rasulullah tadi? Adalah serawat orang yang hendak dimasukkan ke neraka tadi. Lalu diletakkan di timbangan sebelah kanan, sehingga kanannya lebih berat daripada kirinya. Itulah syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Memang ringan diucapkan, tapi kalau kita lakukan, insya Allah berbuah syafaat kepada kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan selawat-selawat kita dibalas dengan syafaat dan dikumpulkan kita bersamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini tak banyak isi yang saya sampaikan. Saya sampaikan tentang Al-Qur'an saja. Al-Quran ini sangat mulia Pak membacanya. Sampai hadis Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu ajrun, falikulli ajrin asyru hasanatin. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf maka mendapat satu pahala, dan satu pahala itu mendapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tetapi alif itu adalah satu huruf, lam itu adalah satu huruf, mim itu adalah satu huruf. Berarti membaca alif lam mim itu pahalanya sama dengan 30. Alif satu, lam satu, mim satu dibalas dengan 10 kebaikan, berarti dapat 30 kebaikan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang yang membuat malas kita membaca Al-Quran adalah kemampuan kita membaca Al-Quran. Suara kita tidak baik, kemudian waktu kecil kita tidak diberi kesempatan untuk benar-benar membaca Al-Quran. Contohnya orang tua kita tidak masukkan kita ke pesantren atau sekolah-sekolah agama. Itu adalah masalah sehingga kita tidak benar-benar bisa membaca Al-Quran. Tapi dengarkan hadis selanjutnya. Wa may yatada'ada ala qiraatihi falahu ajrun. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu terbata-bata. Contohnya alif lam mim begitu. Terbata-bata. Tak fasih, terbata-bata. Falahu ajrun, baginya 2 pahala, Pak. Walikul ajrin asyru hasanatin. Berarti orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka pahalanya itu sama dengan satu huruf 20 kebaikan. 20 kebaikan, Pak. Jadi kalau alif lam mim dibaca orang yang sudah paham Al-Quran, maka dia mendapat 30. Yang orang susah sekali rasanya membaca Al-Quran mendapat 60 kebaikan. Luar biasa Islam ini, Pak. Motivasi untuk orang selalu membaca Al-Quran, bagaimana kita untuk selalu bertilawah kepadanya. Selanjutnya, bagaimana orang yang bertilawah Al-Quran, kemudian orang yang sudah paham dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana orang yang sudah pandai membaca Al-Quran. Rasulullah memerintahkan kita, walaupun kita cuma dapat 10 dalam satu kebaikan, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk bertilawah Al-Quran. Hadisnya seperti apa? Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitaba wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyyathumur rahmah wa hafatahumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Jadi kalau kita sudah pandai membaca Al-Quran, apa yang diperintahkan? Maka perbaikilah bacaan Al-Quran kita itu. Lebih lagi kita dalam membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Bertilawah Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Contohnya pada malam hari ini,
saya sampaikan 1-2 ayat Al-Quran, berarti kita bertilawah, belajar Al-Quran. Maka apa pahalanya yang kita raih? Pahala yang kita raih adalah kita diberikan ketenangan hati. Orang yang belajar agama itu Allah berikan ketenangan pada dirinya. Jadi kalau kita nanti ini belajar, insya Allah setelah pulang dari masjid yang kita cintai ini, Allah berikan ketenangan. Tidak ada lagi kegusaran hati dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian apa yang diberikan Allah kepada kita? Wa khasyiyatuhur rahmah. Diberikan Allah kepada kita rahmat, kasih sayang. Bagaimana Allah mencipta kita sudah memberikan kita kasih sayang. Kalau udah dikasih sayang kita Pak sama kita seperti kita kasihi anak kita, kita sayangi anak kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, anak yang pintar, rezeki yang banyak, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Karena Allah katakan, Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang belajar Al-Quran. Kemudian selanjutnya apa? Ini yang sangat luar biasa lagi Pak. Wa hafatahumul malaikat. Kita belajar saat ini bertilawah Al-Quran, maka malaikat-malaikat itu akan mengepakkan sayapnya, ikut bersama kita belajar Al-Quran. Jadi kalau kita lihat kita ini sedikit seperti ini, karena kita belajar Al-Quran, sebenarnya malaikat ini banyak di sisi kita. Entah di sana lah, entah di sana, ikut belajar Al-Quran. Luar biasa. Karena tidak nampak kita, sebenarnya malaikat ini berkumpul bersama kita karena kita belajar Al-Quran. Itulah Pak. Yang pertama, yang terakhir itu adalah wadzakarallahu fi man indah. Dan orang-orang yang belajar Al-Quran ini tadi, di Allah di arsy dia tadi, maka dia menyebut-nyebut kita sesama makhluknya, bersama malaikatnya, menyebut-nyebut nama kita. Jadi inilah kemuliaan orang yang belajar Al-Quran. Jadi yang pertama tadi kita, kalau kita pandai mendapat 10, kalau kita tidak pandai dikasih semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasulullah SAW mendapat 20. Bagi yang sudah mendapat 20 itu, maka kita belajar Al-Quran ini tadi mendapat 4 pahala. Yang pertama diberikan ketenangan hidup, yang kemudian diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul bersama malaikat-malaikat, dan Allah menyebut-nyebut nama kita di sisinya. Luar biasa pahala membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran tadi. Makanya dalam hadis Rasulullah juga dikatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allamal Qur'ana wa yu'allimahu faka'annama ajru hajjal tamam. Luar biasa. Barang siapa yang pergi dari kediamannya, dia hanya ingin belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka pahalanya adalah seperti haji yang sempurna. Luar biasa Pak. Sekarang nih haji lumayan Pak. Kadang-kadang 20 tahun. Bahkan mencari rezekinya, mencari porsinya aja 25 juta. Menambahi lagi 25 juta. Untuk oleh-olehnya lagi nanti 25 juta, 75 juta. Luar biasa. Kalau kita dalam ekonomi yang di bawah, beratlah rasa kita. Apalagi usia kita di atas 40, insya Allah tadi diberikan Allah panggilan. Kalau tidak diberi panggilan, nah inilah salah satunya. Maka saya minta dengan kehadiran kita semua di sini, maka hidupkanlah rumah Allah ini, jangan untuk sholat saja, jangan untuk sholat pulang. Mari kita belajar. Kita belum paham, benar-benar belum paham bagaimana sholat yang benar. Betul nggak Pak? Coba Bapak bayangkanlah, maaf sekali. Dari koji kita sampai usia sebesar ini, pahamkah kita arti daripada Allahu Akbar kabir? Coba. Pahamkah kita dari arti dari Al-Fatihah? Ayat yang kita baca, inna a'tainaka qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Itu saja kita baca. Jadi kalau kita bertilawah Al-Quran, belajar Al-Quran, dibimbing oleh PKM Masjid ini, insya Allah kita mendapat pahala yang besar. Dan insya Allah dengan Al-Quran tadi kita selamat di akhirat Allah nanti. Coba kita bayangkan dari kecil kita sampai sekarang. Coba bayangkan dari kecil kita sampai sekarang berapa dosa yang kita buat. Jadi bagaimana kita menghapus dosa-dosa kita tadi? Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat.
mengajarkan kita kembali membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu nanti menjadi syafaat bagi kita, dan insya Allah bersama-sama kita menjadi orang yang husnul khatimah bersama Rasulullah SAW masuk ke surga Jannah. Amin. Demikianlah kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأجدادنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا وبارك لنا إلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.